Masya Allah, lupa ya. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar lagi sore-sore gini ya, sambil menunggu waktu berbuka. Ya bagi mereka yang puasa, kalau yang tidak puasa tidak apa, sambil membahas lagi kitab Mukhtasar Jidan. Ya, aku masih di level ini dan aku butuh bantuan kalian untuk membantu aku dalam belajar. Bagi teman-teman yang sudah pernah belajar nahwu shorof secara umum pasti kenal namanya Syarah Mukhtasar Jidan alamat bil jurumiyah, matan atas untuk matan jurumiyah. Oke, kalau banyak salahnya mohon maaf karena saya baru nomor 1 adalah Terima kasih kakak, barakallahu fikum. Siap, ini lagi nunggu. Ayo bu, masuk bu. Nunggu temen kalau mau belajar bareng di sini. Oke, soalnya untuk belajar cuman sendirian itu nggak seru. Nah, di sini aku sama teman aku ber-12, ber-13 apa ya? Ya, ber-14 ding. Itu di dalam satu kelas itu kebanyakan ibu-ibu, range-nya itu usia paling mudanya tuh 45 tahun. Paling tuanya umur 65 tahun. Dan nenek-nenek semua, betul. Dan kita belajar mulai dari awal gitu. Awalnya Ustaz Yasin bilang kita itu kalau belajar harus tahu ilmunya dasarnya, jadi nggak bisa ngikutin kata orang, kata Ustaz ini begini, kata Ustaz itu begitu. Tapi kalau kita udah belajar langsung dari kitabnya, dari Al-Quran, terus kemudian kita tahu paham maksud dan artinya, nanti kita nggak akan keliru. Baik, kita ceritanya belajar ngaji nih kak. Ngajinya Mukhtasar Jidan. Kak Ida udah datang belum ya? Bu Ida udah datang belum? Sebentar bu. Kalau Bu Ida belum datang, aku belum mulai bu. Iya, ini yang datang malah orang lain. Heleh. Aku rak situ. Kayak bawa. Tuh kan baru My Trip Channel sama Kak Permi Saputra kayak Tarakodin ini. Gak apa, sambil menunggu beliau hadir nanti kita ini, karena memang bentuknya mak-mak di sana itu udah nggak bisa TikTok kan, nggak bisa belajarnya ini. Ya Masya Allah ya, luar biasa. Kita lihat di pas tugas dari Ibu Ida tuh mulai dari sini. Mana? Wahwa kisma ini sebentar. Wahwa kisma ini. Halaman 14 ya, halaman 14 ya kak. Tadi kita ketemu, sekarang susah. Ingkana fi'il bil mudhari utuma awaluhu wa futiha ma qabla akhiri nahwu yadrib sayyidin bisat. Iya, mulainya tuh kak itu kisma ini, wahwa kisma ini. Sebentar. Masalah saya. Idiri fa'idha kultu. Ini nih, mulai dari sini. Dari sini sampai beta. Oke. Gitu. Ya, sampai terakhir. Oke, baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita
buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitabnya Mukhtasar Zidan, Kak. Ini ya orang belajar nahwu sorof awal-awal kayak gini. Belajar nahwu awal ya. Kemudian kalau saya pakai metode Alan lebih cepat gini. Kalau ini kita di kelas terjemah harus menerjemahkan gitu loh pelan-pelan. Baik. Tapi semuanya sudah ada bukunya sehingga saya ajak kalian yang belum pernah belajar nahwu sorof nanti akan ada percepatan gitu daripada kita membaca terus kemudian tanpa praktek gitu. Baik, lanjut ya. Kita doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, kita ini di awal saya perkenalkan saya itu adalah Mimin, panggil aja Teh Mimin atau Bu Mimin karena saya udah luar biasa alhamdulillah di masa ini. Kemudian kita akan belajar di sini nahwunya itu di Mukhtasar Zidan ya. Kitabnya seperti ini cuman 10 ribuan kayaknya. Murah sekali. Ya. Bisa ada nanti ada terjemahannya. Saya nggak nyematkan ini ya, nyematkan keranjang kuning karena untuk melebihi ini lagi. Akan tertarik kalian itu belajar kayak gini. Apa yang mau dipelajari, Bang? Bikin capek aja. Ya kan Kak Pet nih? Bentar ya. Ini nggak bisa digedein ini mah. Saya nggak suka kecil banget ini, cuman ini nggak bisa digedein, gimana dong Kak? Iya. Kitabnya ini sarah dari Matan Jurumiyah, baik namanya Mukhtasar Zidan, karya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Mulai sini ya, ayat halaman 14, ini kitab ini murah banget, di bawah 10.000 ya, cuman ya luar biasa manfaat. Wahwa ala kismaini dhahirin wa mudmarin ya. Kama kismaini dhahirin wa mudmarin kama taqaddama nadir sebagaimana taqaddama yang terdahulu. Sebentar kok banget ya. Kelihatan gak Kak? Nadiruhu kelihatan enggak? Ini saya cuma ngomong dulu sendiri. Kama taqaddama nadiruhu fil fa'ili sebagaimana yang terdahulu nadiruhu persamaannya fil fa'ili di dalam apa? Di dalam bab fa'il. Fadhahiru kalau yang dohir nahwu qaulika contohnya seperti perkataan kamu, yaitu apa ini? Ini apa nih? Duriba gitu Kak. Ini duriba. Baik. Bidhammi ini dengan domah. Awaluhu bidhammi. Allahumma sholli ala sayyidina. Bentar. Bidhammi awalihi wa kasri ro, dan dikasrokan ro-nya itu loh Kak. Dikasrokan ro dan mengkasrokan huruf ro. Wakas ril roi allati yang apa allati yang qabla akhirihi sebelum akhirnya. Baik, jadi itu tuh duriba ya, awalnya kan dhad ra ba, masih dipegangin ini nanti belum selesai, tak selesaikan dulu aja ya. Kemudian Zaidun ini faida dan ketika kulta, faida kulta dan ketika kulta duriba Zaidun ya, duriba Zaidun takulu ini khobarnya Kak.
takulu fi i'rabihi, maka kalian itu bukan kalian, maka kamu akan berkata takulu, maka kamu akan berkata fi i'rabihi, di dalam i'rabnya, duriba fi'lun madin mabniun lima lam yusamma fa'iluhu, gitu Kak. Nah, disebut sini lam yusamma, yang tidak disebut fa'ilnya. Wa zaidun naibu. Bu Ida, halo, udah datang belum? Wa zaidun. Wida tadi bacanya ada beberapa sakal yang salah. Ya, nanti diperbaiki ya. Wa zaidun, dan zaid naibun fa'ili, naibul fa'ili, dan zaidun naibul fa'ili ialah naibul fa'il marfu'un, yang dirofakan bidomati, dengan domah dohiroti, ya, dohiroti yang jelas. Wes, tugas sampai sini ya Bu. Sampai sini dan sini. Kita diskusi di kelas. Oke. Kita lihat lagi. Nih, pakai saya. Kalau belajar saya biasanya pakai ini, terus kemudian ya, kalimat yang tadi itu sebenarnya nih Kak, Ustadz Asep itu sudah menerjemahkan Mukhtasar Jidan. Makanya dibilangnya Baharul Nahwi, yaitu Samudra Nahwu. Ini terjemah perkata Mukhtasar Jidan lengkap dengan kajian analisis dari kitab Taswik Al-Qolan. Ya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Ummah Nisa. Masya Allah. Ya Ma, ini lagi diajak main sama Bu Ida. Ya. Nih Kak, bahasa yang tadi saya baca ini di sini udah jelas, bahkan di sini udah ada tarkibnya. Misalnya ini mubtada gitu. Sudah ditarkib itu. Oke. Kelihatan nggak? Ini saya kok nggak bisa di ini ya. Silakan yang hadir tap layarnya, terus kemudian di ini ya. Di apa namanya? Sih nggak bisa besarin Kak. Gak apa-apa ya, pelan-pelan aja. Ya, silakan. Ya. Jadi kalau kami belajar di kelas terjemah gitu, baca dulu Mukhtasar Jidannya di sakal, dikasih harokat, kemudian baru dibahas gitu. Ya. Nah, aku tuh orangnya di banget, jadi ketemu sama akun Pena Santri, ternyata beliau punya dan dulu tuh belajarin nahwu, tapi akunya nggak konsen kalau belajar sama nahu sama ini tuh. Makanya ketika ada yang nanya baru buka buku kayak gitu tuh. Jeleknya aku gitu. Iya, terima kasih kakak yang sudah banyak yang ngasih pertanyaan sama aku sehingga aku belajar lagi. Baik, kan hadir di sini barakallahu fiik. Wahua, dan adapun itu apa, naibul fa'il ini sebagai mubtada. Wahua, dan adapun itu kan adalah, ini khobarnya, ala kisma, ini adalah atau ialah terdiri atas dua bagian gitu. Lengkap tuh Kak, ada mubtada, ada khobarnya. Nah ini BD itu badal. Dohirin yaitu naibul fa'il yang berupa isim dohir. Wa mudmarin yaitu naibul fa'il yang berupa isim domir. Kenapa ini buatnya wawu atop? Maka ketika mudmarin menjadi maktub alihnya dohirin gitu Kak. Ini badal, kalau ini maktub alihnya dohirin. Ini apa namanya, tandanya kasroh yang bertanwin. Apa ya? Iya, kasroh yang bertanwin, maka cari juga di sininya kasroh yang bertanwin atau posisi dia itu jer gitu, yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin, maktub alaihnya dohirin, ikan dijerkan dengan kasroh yang bertanwin, sama gitu. Wow.
Siapa nih? Oke, baik, apa-apa. Kama seperti keterangan, ini seperti keterangan ya Kak. Itu tadi kita pagi tadi udah ini ya, udah aduh, jangan disuruh minum, aku lagi puasa. Ngalem. Takodama seperti yang keterangan yang terdahulu nih. Tadi kan nggak ada AIU-nya ya. Kalau ini mah udah ada AIU-nya, udah ada sakalnya gitu. AIU itu ya naon di. Nah, terus di sini ada sod. Ya, karena ininya maknya ini silah mausul. Tidak tenang, maknya ini adalah isi mausul, maaf, karena ini adalah isi mausul, maka ininya ada tulisannya sod, namanya silah takodama. Ini adalah silah mausul dari ma gitu. Ya, ambil belajar tarkibnya juga. Baik, i'rabnya. Takodama nadiru. Nadiruhu apa? Yaitu persamaannya, ini fa'ilnya. Persamaannya fil fa'ili di dalam bab fa'il. Fil fa'ili di dalam bab fa'il jar majrur ini. Baik. Kemudian fadzahiru nahwu qaulika duriba, ini seperti ini kan tanda di tadi itu di dalam kurung ya. Di dalam kurung ya Kak ya. Baik. Dibuka dulu ini. Fadzahiru. Jangan-jangan guru aku itu Pak Rosyidi. Malu saya lihatin. Baik, lanjut ya. Oke, fadzahiru nahwu qaulika, ini seperti ini nih kan nih tulisannya. Nah tadi. Taruh ini dulu. Nggak dapet ininya, angle-nya harus dibesarinya juga nggak bisa. Oh bisa, masya Allah, takobal. Seperti ini ya kan, ada tanda kurungnya tuh Kak. Fadzahiru nahwu qaulika duriba ya. Fadzahiru yang seperti yang contoh dohir itu nahwu qaulika, contohnya qaulika perkataan kamu duriba gitu Kak. Baik. Oke. Masih ya sini. Luar biasa ngajarin. Siap. Lanjut. Fadzahiru nahwu qaulika, maka adapun ini mubtada ya. Maka adapun naibul fa'il isim dohir yang berupa isim dohir nahwu qaulika, ini khobarnya ya Kak, ini mubtada. Iyalah itu adalah seperti ucapanmu, seperti ngaos kitab napa Bu? Muhtasar Jidan. Iya. Terus sama Ustadz Asep ini sama Yai Asep itu diterjemahin di Bahrul Nahwiyah, jadi sama beliau diterjemahin. Sudah ada tarkibnya, sudah ada bukunya, jadi kita tinggal yang nggak pernah pesantren bisa belajar, jangan takut. Iya, kalau belajar bahasa Arab itu dimudahkan banget, sekalipun dia itu bukan orang Arab. Asal apa? Asal ketemu metodenya yang pas gitu Kak. Baik. Fadzahiru nahwu qaulika. Kalau kita sih buat apa sih ya? Ya buat memahami Quran. Makanya kita masukin ke Quran gitu contohnya tuh. Gitu. Sarah Jurumiyah, sarahnya Matan Jurumiyah karya Syekh Ahmad Zaini Dahlan kan? Ahmad Dahlan Zaini apa udah? Iya. Ingat soalnya Pak, kayak pendiri Muhammadiyah gitu.
Itu dia, Ahmad Zaini. Iya. Oke, lanjut. Baik. Seperti itu. Tadi kita udah baca ya. Sekarang kita baca terjemahnya. Fadhahiru, maka adapun itu naibul fa'il yang berupa isim dohir, itu ialah ya seperti ucapan kalian. Nahwu qaulika seperti ucapan kamu seperti ucapanmu, yaitu duriba. Nah, duriba ini lafaz duriba ya kak, bidommi awalihi, domahnya tuh kan di awal tuh domah ya, bidommi awalihi, dengan mendomahkan huruf awal, domah huruf awalnya, wakasril ro, dan mengkasrokan ro, alati yang ini badal, alati yang yaitu ro, qabla akhirihi, yang di sebelum akhirnya. Kan duriba. Bentar, kita tulis dulu. Biar ada ngeh gitu loh, Kak. Ya, saya sudah menulis duriba. Doroba yadribu. Baik. Doroba yadribu. Kegesaran ya? Opo. Males bolak-balik ini ya tuh. Doroba yadribu ini awal seperti ini, fi'il madi. Kalau fi'il madi itu nanti dimajhulkan, ini fi'il madi biasa ya kak ya. Kalau yang ini majhul berarti maklum. Yang ini maklum, kalau yang ini maklum namanya maklum. Ya, terus nanti jadi majhul gimana? Dumah awalihi, kemudian wakasri qabla akhirihi, dan dikasrokan sebelum akhirnya. Huruf akhir apa? Huruf akhir kan ba ya. Iya. Duriba. Kalau aku sih pakai uia gitu. Nah, ini namanya majhul gitu. Majhul ya. Ya ini, yang ini aktif, yang ini aktif ya kak. Yang ini pasif. Artinya apa? Kalau ngajarin bahasa Arab itu nggak pakai bahasa Indonesia, pusing ya, makanya pakai bahasa pengantar Indonesia aja. Kalau misalnya terus pakai bahasa Arab nanti wait. Bentar ya kak ya. Nih, baik. Duriba ini majhul. Kalau ini doroba diartikan apa? Dia telah apa kak? Telah memukul. Ada kata ya. Kalau pasif gimana? Kalau pasif, enggak, silakan komentar. Kalau pasif gimana? Silakan komentar. Kalau pasif gimana? Silakan komentar. Duriba. Ayo, kita belajar pakai SPOK. Enggak kakak, di sini ada domirnya. Ayo. Harus ada SPOK. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalian tuh nggak pernah belajar bahasa Indonesia apa ya? maaf. Ya. SPOK. Dipukul, dia dipukul gitu kan. Dia dipukul gitu. Cuman dia telah dipukul. Dia telah dipukul. Nggak disebutin ininya, yang memukulnya siapa kan? Nggak disebutin kan? Ya kan? Dia telah dipukul. Baik. Ikutin alur saya. Kalau nggak paham. Ikutin alur saya dulu. Baik. Jadi kalau membaca doroba, dia itu fiil yang apa? Fiil yang maklum, aktif. Kalau kita menerjemahkan doroba, berarti dia telah memukul. Karena fiil apa nih? Fiil madi. Oke, fiil madi. Habis itu ketika dia sudah
melakukan kan sudah melakukan, maka ketika kita lihat di sini tulisannya doroba, lafaz doroba, ini adalah maklum. Gimana kalau dia jadi pasif? Mah kok sore juga ini ada mainan baru, Kak. Tadi di kelas terjemah ada ibu-ibu yang mau maju, kemudian ini minta di apa namanya itu ngajak bareng belajar. Saya bilang oke, nanti masuk ke TikTok aja gitu. Iya, mainan. Baik, sambil ngisi sebentar lagi buka puasa. Ngalem. Duriba ini pasif, Kak. Iya, karena dumah awaluhu wa kasri ba'da akhirihi. Ba'da qabla akhirihi. Duriba, ya kan? Jadi roknya dikasrokan, mengkasrokan rok. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Nah, wakusiro makobla akhiri. Masya Allah. Nah, eta maksud saya. Wakusiro makobla akhiri. Baik. Turiba ini adalah majhul atau pasif. Maka kita lihat dia telah dipukul. Dia telah dipukul. Siapa yang mukul? Nggak kelihatan, ya kan? Karena majhul. Gitu. Sekarang balik lagi. Kita akan buat kata baru. Jadi nih, yang ini saya udah berapa? Yang fi'il madi juga. Fataha. Fataha artinya apa? Mas Abim, fataha artinya apa? Fataha artinya apa? Bu Bibi, kenapa isim jamak muannas itu nasabnya kasrah bukan fatah? Apa alasan kuatnya? Alasannya apa ya? Kalian yang tahu ini kenapa isim jamak muannas nasabnya kasrah bukan fatah? Apa alasan kuatnya? Alasannya apa ya? Pakemnya gitu, Pak. Terus gimana aku harus jawab? Baik. Fataha yaftahu. Kalau fataha ini maklum ya, fi'il madhi maklum. Kemudian ya berarti aktif ya kan? Ya. Baik, artinya apa ini? Udah membuka. Wis ngebuka, sudah membuka. Telah membuka gitu kan. Dia telah membuka gitu. Jadi ada fa'ilnya nih kan ya, dia gitu kan. Dia telah membuka. Sekarang fataha menjadi majhul. Sekarang menjadi pasif. Menjadi pasif. Gimana kalau jadi pasif? Kita pakai pakem ya tadi. Pak Donghua. Pencinta Donghua, Masya Allah. Ayo, silakan. Mas Habib nggak ngebom ini. Aku diajarin dong, Mas. Dari tadi saya belum ini ya. Oke. Gimana? Ayo. Dumah awaluhu. Sebentar, saya tulisin dulu. Dumah awaluhu, domah ya kan? Wa kusiro dan dikasrokan qabla akhirihi. Berarti futiha gitu, futiha. Kalau saya bilang uia, futiha. Ya betul, Masya Allah. Futiha. Kalau futiha artinya dia telah dipukul. Nah, yang mukulnya siapa? Nggak diketahui kan? Dia telah dipukul. Baik. Sudah? Tambah lagi. Sekarang apa ya? Tadi apa tadi? Ini lab ya, Bu? Iya, lab. Kamu bisa komentar berarti lab. Yang mana, Kak? Oh, ini. Dibuka apa dipukul? Ini loh, Kak. Fataha itu telah membukakan. Kalau aktif pasifnya itu astagfirullah. Salah ya aku. Pinter. Telah dibuka. Maaf. Sudah konsentrasi biar sebentar lagi buka puasa ngalem.
Siap kakak, terima kasih. Barakallahu fikum. Ya gitu ya. Sekarang kita tambah lagi. Ayo dikasih nih. Nah, Nasoro artinya apa? Dia telah apa bu? Kok adik kakak? Dia telah Nasoro. Kok tumben sore juga kok belum pernah lihat? Iya belum pernah. Kan Dani kok ini ada mainan baru. Terus apa temen aku satu kelas itu ngasih soal. Aku bilang ih mainan baru ini. Makanya aku ngobrol di sini. Sekalian ngasih tahu. Menolong. Baik. Menolong. Dia telah menolong. Karena Madi ya kak ya. Oke telah menolong. Maaf kalau tulisan saya bagus. Sekarang ini kan aktif ya. Nasoro yang suruh. Nanti kalau yang untuk ininya ya, untuk apa mudoriknya. Kalau untuk mudoriknya besok apa kapan tahu. Nasoro, kita tulis dulu nun sod ro. Baik. Awalnya gimana? Dumah awaluhu, didomahkan awalnya, kemudian dikasrokan sebelum akhirnya. Ini sebelum akhir berarti ini tengah ya. Nusi ro gitu. Roknya tetap. Ya, nusiro. Baik. Kalau nusiro ini kita diartikan gimana? Dia telah ada domirnya kan di sini? Ada domirnya huwa. Baik. Dia telah nusiro, dia telah yuk silakan kakak. Iya Mbak Umi sehat. Mbak Umi masuk sini apa enggak nih? Ditolong, betul. Masya Allah, dia telah ditolong karena ini bentuknya pasif. Baik, ini ya. Bacanya kita sampai mana tadi? Bacanya sampai mana tadi? Sini aja pas ya. Ini aja pas ya. Baik. Jadi kalau kakak punya buku Mukhtasar Jidan seperti ini, kitab Mukhtasar ini banyak di toko-toko kitab. Di showcase saya belum ada. Kalau yang ini ada di showcase saya. Tapi saya nggak nyematin karena biasanya jarang ada yang klik. Baik, lanjut. Kita sekarang lihat di Mukhtasar Jidannya. Sudah sampai mana tadi? Fadhahiru nahwu qaulika duriba bitummi awalihi wa kasri ro, ya kan, didomahkan dengan mendomahkan awalnya, wa kasri apa? Iya kasri, dan mengkasrohkan ro-nya dikasrohkan ya, ro-nya dikasrohkan, alati yang ro itu adalah sebentar, yang ro itu adalah qobla akhirihi, sebelum akhir gitu. Kan doroba yang sebelum akhir kan ro gitu. Baik. Sekarang Zaidun faida kulta, dan ketika kamu berkata duriba Zaidun, ya duriba Zaidun, oke. Nakulu fi irobi. Nah, sekarang belajar irobnya. Sama seperti ini. Bahasanya sama, dan ini lebih lengkap lagi. Jadi kakak kalau belajar bahasa Arab itu boleh sendiri? Nggak bisa sendiri. Harus ada mentornya. Baik, harus ada mentornya. Kalau nggak ada mentornya puyengnya nggak ada temennya gitu loh. aku aman soalnya ada orang yang nek ngeluh sampai ngeluh, ditanya itu, aku sering nanya sama beliau sampai beliaunya itu ngeluh. Masya Allah, dia tuh kita berjalan. Ini apa ya? Qobla akhirihi. Sekarang Zaidunnya. Kalau lugotin. Kalau kakak pengen tahu di sini, jreng di sini ada terjemah bebasnya. Aku dulu belajar terjemah bebas sama Mbah Yai Wahid itu. Kang Abim tahu.
itu berapa 2 bulan katanya biar bisa baca kitab sebulannya baru tahu isim fiil fa'il doang, ya terlalu banyak lah. Nah itu sampai sekarang masih berkesan banget beliau cara mengajarkan sabar gitu. Memang kalau belajar bahasa Arab itu sabar kak, ya nanti praktiknya di Quran, sehingga apa kita akan paham tentang maksud kata Allah apa gitu. Dengan kita berhadapan dengan kata orang, maka ketika kata orang itu bertentangan dengan di dalam kata Quran maka tinggalkan. Kalau kata Allah begini terus kemudian tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan orang, kata ustadz, kata hadis, kata apa gitu, nanti kita akan menjadi bisa tahu bahwa ini benar dan bisa dilakukan. Seperti apa? Man amana billahi wal yaumil akhiri falyukrim taifah gitu. Itu kan boleh, dianjurkan. Iya, itu berarti kita sesuai dengan tahu kita sesuai dengan Quran gitu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cici. Masya Allah. Nah ini. Makanya ketika kita belajar nahwu shorof, tempatkan di Quran dulu kakak. Oke, lanjut ya. Kita sekarang belajar di Mukhtasar Sidan. Kayaknya maksud Zaidun faidakul turiba Zaidun takulu mana tadi? Takulu, maka kamu berkata fi i'robihi, di dalam i'robnya. Nah, kita mainan kita ini. Duriba, pada adapun lapas, ini maf'ul bih ya. Maf'ul bih juga sebagai mubtada. Ini mereka seperti ini kalau mengi'rab itu bisa banyak banget. Duriba, adapun lapas duriba, fi'lun ialah fi'il, madin yang madi, mabniun yang dimabnikan, 5 kepada mabni, lam yusamma yang tidak disebutkan fa'iluhu yaitu fa'ilnya gitu kan. Wa Zaidun, dan adapun Zaid, naibul fa'ili ialah naibul fa'il, marfu'un yang dirofakan, bidomati dengan tanda domah, ad-dohiroti ini harusnya yang jelas gitu. Udah ya, dah. Nah, berarti kalau i'robnya gimana tadi? Zaidun, duriba Zaidun. Fa'il, naibul fa'il. Duriba Zaidun. Gak berasa ya kalau puasa tuh sambil mainannya gini. Oke. Duriba Zaidun. Duriba Zaidun. Ini kan fi'il madi majhul ya. Baik. I'rabnya gimana? Fi'lun madin mabniun, apa kak? Fi'lun madin mabniun 5 lam yusama fa'iluhu gitu. Nah, Zaidun sebagai naibul fa'ili gitu. Atau bisa juga pakai gini, naibul fa'il gitu. Naibul fa'il. Terserah kalian mau bikin tanda kayak apa. Mau pakai bulat-bulat tak apa gitu. Ya aku pakainya gini. Fi'lun madin, ya majhul kan, ya. Lam yusamma fa'iluhu, kalau ke saya bilang suka majhulin gitu aja. Majhul gitu. Kalau di sini i'robnya pakai pakem kak, pakai pakem. Pakai pakem. Mana tadi? Duriba. Kelihatan nggak? Sebentar. Sopo sing gebuk jahit bu? Ora sing gebuk jahit boten ketinggal. Iya. Nah, makanya disebutnya lam yusamma fa'iluhu, tidak disebutkan fa'ilnya. Yang ada adalah Zaid sebagai
naibul fa'il, pengganti fa'il gitu. Pengganti fa'ilnya itu sebenarnya adalah apa tadinya maf'ul bi gitu. Doroba asalnya kan doroba zaidun, ini kan menjadi duriba zaidun. Doriba zaidan, astagfirullah, kok ini banget. Apa salah. Doroba zaidan kan? Iya, doroba zaidan. Tadinya gitu kan? Baik. Dia telah memukul pada Zaid. Tapi kalau dijadikan ini duriba zaitun. Oke. Gebuk. Padahal larane saya kok dikebukin mawon. Nggih ngeten niku. Mesakno sing arane yang punya nama Zaid. Maaf, saya nggak bisa bahasa Jawa. Baik. Doroba ini fiil madi yang mabni kan? Mabni apa? Mabni fathah, ya kan? Mabni fathah. Terus kemudian dengan fa'il, ada fa'ilnya ini. Fa'ilnya itu domir, isim domir. Nah ini Zaidan ini sebagai apa? Maf'ul bi. Nah kalau makanya kemarin kita pernah ceritakan yang kola berkata siapa, dia berkata, kemudian di situ depannya kata saya bilang itu namanya makulul qauli gitu. Nah makulul qauli ini, nah kalau dia itu fiil madi berupa fiil madi maklum atau fiil mudhari maklum menjadi maf'ul bih. Kayak gini nih Kak nih. Oke, kalau dia mazul, maka makulul qaulinya menjadi ini maf'ul bih, kalau ini jadi naibul fa'il gitu Kak. Ketemu di sini ya. Oke. Oh. Oh ya sakno iki dikebuki terus. Nah, siap. Ibu Wati, apa kabar? Sore-sore ya, apa-apa. Doroba Zaidun berarti dia telah memukul Zaid, ya, telah memukul Zaid. Bahasa Indonesia gimana? Subjek, ini telah memukul predikat, ini objek, ya kan? Baik. Kalau ini gimana? Ibu. Iya, ibu mah dari tadi ditungguin. Udah selesai. Alhamdulillah Ibu Wati. Barakallah. Ya, kalau duriba Zaidun berarti dia, siapa Zaid telah dipukul gitu kan? Iya kan? Dia Zaid telah dipukul gitu kan? Sebentar. Gimana caranya ya? Dia telah dipukul. Siapa dia? Itu Zaidun. Dia berarti Zaid telah dipukul gitu. Zaid ini naibul fa'il sebagai pengganti fa'il, maka dia berada di depan. Zaid telah dipukul gitu Kak. Paham ya? Tadinya kan yang ini duriba, dia telah dipukul. Siapa yang telah dipukul? Zaidun gitu. Zaid telah dipukul. Paham itu? Sekarang kita di sini. Doroba Zaidan. Ibu, aku nanti ini lagi ya, mengulang lagi ya. Boleh, ada ibu yang satu kelas sama aku tadi. Doroba Zaidan ini artinya dia siapa? Dia lihat depan tidak ada yang isim yang rofa, maka dia ini menjadi subjek, menjadi fa'il. Huwa berarti huwa, ya kan? Kita ulangi di sini. Doroba Zaidan. Zaidan. Ya. Kita biasa seperti begitu. Nah, doroba fiil apa ini? Fiil madi. Ya kan? Fiil madi yang mabni fathah, ya kan? Iya, kemudian di sini ada domirnya itu huwa. Huwa belum bisa menjadi fa'il. Lihat depan adakah isim yang rofa? Tidak ada, maka fa'ilnya adalah huwa gitu Kak. Zaidan sebagai apa? Maf'ul bi. Ini pakai
pulpennya harus yang hitam ya. Maf'ul bihi. Oke, maf'ul bihi. Ya kan? Yang dinasabkan dengan fathah. Oke, dah. Sekarang ya, nulisnya tidak model khot, Kak. Itu dia. Aku nulisnya model apa? Khot kurdi, Kak. Syukur jadi. Kalau Z-nya ada 2 gimana? Zaidani gitu. Iya, Zaidani. Kalau ini, kalau kalau misalnya kalau Z-nya 2, doroba Zaidaini itu. Kalau ini doroba Zaidani. Karena dia harus rofa, Kak. Gitu. Paham ya? Sebentar. Kita ulangi lagi. Assalamualaikum Ibu Ida. Ibu Ida terlambat, makanya saya harus ulangi karena apa? Jiwa sosial saya tinggi. Baik Bu Ida. Bu, tadi saya bilang Ibu teh ada beberapa kan kita lihat kemarin kalau di apa ya, waktu kita sama Ustaz tuh namanya apa sih? Sorogan ya. Waktu sorogan itu kita sering ada ketinggalan sakalnya. Tadi waktu voice note itu Ibu ada beberapa sakal yang salah. Baik. Kita lihat di sini sudah tadi disebutkan. Kita coba ulangi lagi ya Bu ya. Kalau dia akan kecil, kita baca di sini aja sudah ada kasih sakalnya. Wahwa dan adapun ia siapa naibul fa'il itu adalah ala kismaini, terdiri atas 2 bagian. Ini namanya khobar, ini namanya mubtada. Dan adapun dia aibul fa'il itu adalah ala kismaini, atas 2 bagian. Yang pertama dohirin wa mudmarin. Karena ini badal, maka ini ngikutin ala kismaini. Berarti ini harus jar, ya kan? Tapi ada lagi yang pakai bentuk ini. Mana tadi? Fa'ilnya orang yang bernama Zaidan gimana, Bu? Orang namanya Zaidan. Masa sih? Ya boleh Zaidan, tapi orang tahu kalau dia yang mukul, ya kan? Siap. Naat mafulan berarti lam yusama fa'ilu. Dia maf'ul tapi dia tidak disebutkan fa'ilnya itu kan. Kalau di dalam ya ini kan waktu kita di jurumiyahnya seperti ini. Ma'al maf'ulul ladzi lam yusama fa'iluhu, tidak disebutkan fa'ilnya. Itu ada yang pertama dohirun, ada yang mudmarun gitu. Ini kalau dikasih itu, kalau kasih bagan. Misalnya duriba zaidun. Ini dohir ada zaidnya itu, naibul fa'ilnya itu zaidun gitu. Kalau tadi ada pertanyaan gimana kalau yang fa'ilnya itu zaidan. Kalau fa'ilnya zaidan berarti yang dipukul siapa? Assalamualaikum derek ngaos Bun. Masya Allah, monggo ahlan. Lanjut ya. Kemudian contoh lagi, wa yudrobu, ini kalau mudore ya Kak. Kalau mudore yudrobu. Yudrobu zaidun. Nah ini dohir, ada ininya. Naibul fa'il itu harus rofa Kak. Baik. Terus ini kalau mudmarun. Nah, mudmarun itu berupa isim domir. Nah itu duribtu. Nah berarti ini ada domir yang menjadi naibul fa'il. Aku dipukul gitu. Aku dipukul. Wa misalnya duribna, kami dipukul gitu. Tahu ini tuh yang menjadi naibul fa'ilnya adalah kami gitu. Baik, lanjut ya. Nah, ini sketsanya dulu. Ini murah, ini beli di waktu itu di Orange harganya 14.000 sama satu pondok pesantren yang ada di Madura. Sudah ada ininya, sudah ada warna-warnanya gitu, sudah ada bagannya, baru belajar di sini. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu gitu, baru ini. Udah dikasih saka lagi Kakak. Kurang apa coba? Jadi sebenarnya kita tuh belajar mata jurumiyah boleh, udah ada sakanya, ada gitu Kak. Lanjut ya.
terus bukan kurang ajar ya. Kita tuh masih kita nggak bisa, buat apa belajar matan jurumiyah, nggak ada ininya apa manfaatnya kata siapa. Kita itu memahami Quran itu harus dengan nahwu sorof, kakak sayangku, cintaku, buah hatiku. Makanya ketika Allah menggunakan bahasa Arabnya pakai Quranan Arabian, karena pakai Arabian maka kita kudu belajar nahwu sorof gitu kak. Nggak bisa udah tua, tetap aja kita dikasih kesempatan itu kudu dikesyukuri. Caranya apa bersyukur? Ayo belajar. Oke, baik. Sini dalam matan jurumiyahnya ya. Wahwal ismu marfuun, dia itu adalah isim yang dirofakan alladzi yang lam yuzkar, tidak disebutkan ma'ahu bersamanya fa'iluhu, fa'ilnya. Fa'inkana, nah ini fa'inkana fi'lul madi, fa'inkana fi'lul madian fi'lul ya. Baik. Itu dumma awaluhu, didomahkan awalnya, wakusiro dan dikasrokan apa-apa saja qobla sebelum akhirnya. Wa ingkana, dan jika itu mudhari'an dalam keadaan fi'il mudhari, dumma awaluhu, dumah awalnya, wa putiha dan fathah ma qobla akhirihi, sebelum akhirnya. Itu yang saya maksud ini Bu Ida. Kita terus belajar yang bawah-bawahnya, itu atas itu udah paham dulu gitu. Oke, sekarang wahwa ala kismaini. Bu Ida masih di sini. Sampai sini kan. Wahwa ala kismaini, dan dia siapa naibul fa'il itu ala kismaini, terbagi atas 2 bagian. Ya. Dohirun, dia itu dohir, ada, nyata, orangnya ada. Wa mudmarun, dan isim domir. Fa dohiru, maka yang dohir itu nahwu qaulika, seperti ucapan kamu, duriba zaidun gitu. Pertanyaannya tadi apa? Kalau fa'ilnya zaidan dong, ini cerita naibul fa'il kak. Hilang-hilang semua bu hafalan 5 tahun. Kata siapa? Kalian itu aku pengen marahin kalian loh yang pernah mondok tapi nggak ada apa-apa hafalan. Gak usah dihafal, dipraktekan. Nanti lama-lama tahu. Ini kok jadi ini, jadi itu. Pantesan kalian cuma mengejar hafalan doang tapi prakteknya nggak ada. Baik, duriba zaidun, maaf ya kak ya, itu tanda sayang ibu. Duriba zaidun, duriba berarti dipukul, siapa yang dipukul? Zaidun gitu loh kak. Ya kayak tadi kalau doroba zaidan, dia telah memukul, siapa yang telah dia telah memukul, siapa yang telah memukul dia? Zaidan, pada siapa? Pada Zaid gitu. Nah ini di dalam kalimat pasif, kalau yang tadi kalimat aktif. Nah ini wa yudrobu, ini posisinya apa? Mudhari zaidun. Wa ukrima amrun. Nah ini beda lagi ya kan. Caranya kakak kalau pengen belajar itu diingetin, ngajarin orang. Ayo kita misalnya punya TikTok, buat ini buat semua yang telah diajarkan di mana, bismillahirrahmanirrahim, yang telah diajarkan di pesantren itu kalian ini baca gitu loh kak. Baca lagi, ajarkan lagi gitu. Udah ibu tadi ya? Iya, sampai mana tadi? Udah ya. Baik, udah semuanya. Kita ulangi lagi. Jadi wahwa dan adapun naibul fa'il ala kisma ini terdiri atas 2 bagian. Dohirin, dia itu naibul fa'il yang isim dohir. Wa mudmarin, dan naibul fa'il yang berupa isim domir. Kama, sebab seperti keterangan, nggak lihat. Kama seperti keterangan apa? Takot dama yang terdahulu. Nadiruhu, persamaannya apa itu? Persamaannya fil fa'ili dalam bab fa'il. Fadhahiru, maka adapun naibul fa'il yang berupa isim dohir. Nahwu qaulika, seperti ucapanmu, duriba, lafaz duriba, bidomi awalihi, dengan domah awalnya, pada huruf awalnya, wa kasri ro'i, dan mengkasrokan roknya dikasrokan gitu kan. Alati, yang ro itu
qabla akhirihi, berada dalam posisi sebelum akhir gitu Kak. Baik. Zaidun, adapun Zaid ini, faida kulta, maka ketika Kak berkata, siapa yang berkata? Kamu. Kalau kita bilang tuh faida, maka ketika kamu berkata duriba Zaidun, lafaz duriba Zaidun, pada contoh duriba Zaidun, takulu, maka berkata siapa kamu? Takulu, maka kamu berkata fi irobihi, di dalam irobnya. Di dalam irobnya itu duriba, pada lafaz duriba. Duriba ini gimana irobnya gitu loh Kak. Fi'lun madin, iya itu adalah fi'il madi, mabniun yang tetap, yang dimabnikan, lima kepada mabni, lam yusama yang tidak disebutkan, fa'iluhu, fa'ilnya, wa zaidun, dan adapun Zaid itu naibul fa'ili, ia adalah pengganti fa'il, penggantinya fa'il. Kalau fa'ilnya nggak ada kan? Marfu'un, yang dirofakan, bidomati dohiroti, dengan domah yang jelas gitu. Udah selesai Bu Ida. Nanti Bu Ida coba bolak-balik di ini sarannya. Tadi aku juga telah kasih ini contohnya yang masuk. Wis campiro saya kina. Nggak pakai keranjang kuning tetap buat yang datang cuma segini. Emang kalau pelajaran nahwu sorof itu seperti ini. 1000 orang. Pemberi kadonya 2 orang. Pocket baru 8. Keren. Oke, terima kasih. Barakallahu fikum. Belum, 3 menit lagi kita mau satu ini. Boleh. Nah, harus sekali lagi diulang Bu, yang mana? Bu Ustazah keren banget, barakallah, Allah yubarik fi. Keren siapa? Keren. Keren. Ini ulang apanya Bu? Cok, apa yang kurang? Ya. Ini kan badal Bu, kalau badal tuh ala kisma ini tuh jer, maka ini harus dohirin. Ibu tadi dohiri, mudmari gitu. Harusnya dohirin. Sebentar, kelihatan ya Kak? Dohirin mubarid ya. Terus kemudian kalau ada bi, saya dengar di voice note tadi bukan bidomma tapi bidommi. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah maghrib. Ibu nanti aku buatin videonya khususon. Gila. Sudah maghrib Kak. Waktunya berbuka puasa. Iya, memetakannya. Ya kayak gitu Bu. Jadi kalau aku punya nih bukunya yang dibeli di tempat ini Orange itu, aku kayaknya ibu punya deh. Nah, ini kan ada bagian-bagiannya, terdiri dari 2 bagian, yaitu dohir dan mudmar gitu kan Kak. Sim dohir, sim mudmar. Amin Allah. Abah ambil. Iya Abah sehat. Kapan ngaji lagi? Besok dong, jam 6:30 pagi. Insya Allah. Besok hari apa? Kak? Oh, hari Jumat. Hari Jumat aku libur ya? Hari Jumat ah? Iya kan, hari Jumat aku libur. Iya. Oke. Pagi ngaji apa? Besok pagi ngaji Iqra Quran. Ini Kak nih contohnya. Tadi karena aku sudah dipanggil sama jenderal jadi belum selesai. Al-Baqarah 74. Au asyaddu qaswatan. Ini sebagai apa yo? Ayo yang udah ada. Boleh silakan, kitab yang mana? Yang ini boleh silakan DM aja. Ya. Nanti atau Abah lihat di ini di showcase aku, di situ ada. Au asyaddu qaswatan. Iya. Ini qaswatan apa coba yang sudah pada pinter? Yang sudah pernah mondok apa ini qaswatan? Bukan, tole, bukan. Ayo. Au asyaddu kal hijarati au asaddu qaswatan. Ayo apa ayo? Ada kan?
Salah, bukan. Tak ini dulu. Keren, Kak siapa ini? Aduh, iya, itu namanya tamyiz, Kakak. Tamyiz, kenapa tamyiz? Karena ini bermakna ukuran, asyaddu, lebih. Nah, koswatan berarti ini tamyiz, gitu loh, Kak. Tamyiz yaitu isim yang nasab yang jatuh sesudah kalimat itu sempurna, ya kan? Yang menunjukkan takaran, ukuran, apalagi. Nah, ini nanti di dalam bahasan ininya tuh Kak, dalam bahasan Qur'annya tuh kita sebutkan i'rabnya kayak gini. Karena untuk pemula ya jadi masih ini seperti ini adalah atob, asyadunya ini maktub alihnya kemana, ke kak yang ada di tulisan kal hijaroti gitu. Kak ini isim yang bermakna misal. Ya, jadi levelnya itu praktek lebih cepat itu pahamnya. Dan kita kan memang fungsinya untuk memahamkan diri, paham terhadap Quran, biar kita nggak ditegur sama Allah gitu kan, ada di dalam surat Al-Hadid. Sudah dimudahkan tapi belum ada alam yakni an tasya'u, untuk kamu itu khusyuk terhadap ayat-ayat Tuhan, padahal udah dimudahkan gitu. Dah ya. Oke. Kok DM namanya Mimin Bu Ustaz? Kok di mana namanya Mimin Bu? Apa dah? Kok di DM namanya Mimin Bu? Aku memang Mimin namanya. Terus kenapa? Iya. Ini kakak satu lagi. Bu Ida masih ada. Bu Ida ini Bu. Ya ini contoh yang ini. Ini kan waktu saya belajar di Al-Muyassar tanggal berapa nih? Tanggal 17 November tahun 2001. Nah, saya belajar itu tahun segituan, Kak. Iya, terus habis itu belajar online gini. Wa ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'lil majhul. Sudah fi'il majhul wa dalla menunjukkan alaman waqa'a alaihi, kedudukan atasnya fi'il. Mislu seperti apa? Naibul fa'il itu pengganti fa'il. Seperti apa? Fi'ilnya ini adalah doroba, fa'ilnya aliyun, maf'ul binya al-kalba. Terus kalau di dalam ininya ini adalah fi'ilnya duriba, naibul fa'ilnya al-kalbu. Naibul fa'ilnya al-kalbu gitu kan. Jadi al-kalbu itu sebagai naibul fa'il. Kalau gini lebih enak kan ya? Doroba aliyun al-kalba, turiba al-kalbu. Kayak kita tadi doroba amrun zaidan gitu kan. Kasarot telah memecahkan siapa albitu, anak perempuan, al-ana pada bejana. Terus kalau di dalam naibul kalau dimazulkan gimana? Kusiro telah dipecahkan al-inaa bejana gitu Kak. Iya. Nanti saya coba. Abah mau beli kitabnya Bu aja yang mana? Kitab yang mana, Bah? Nanti gak di aku tuh walah udah komat Kalau ini kalau ini Al-Muyassar Kakak, ini Al-Muyassar. Aku belajar cuman Muyassar 1 sama Ustadz Abduh. Iya, sama Ustadz Abduh. Aku nggak ngilang-ngilangin namanya. Aku belajarnya sama Ustadz Abduh. Ini belajarnya sama Ustadz Abduh. Ini Al-Muyassar karya Ustadz Aceng Zakaria bin Ahmad Karahi. Itu pendiri Persis Garut, ya, Pondok Pesantren Garut. Pas waktu belajar ini aku ingat tahun 2021 itu. Terus Ustadz Aceng sakit kan, tapi sempat Ustadz Abdul itu ini kalau ini ya mutasar jidah. Kalau saya bilang alhamdulillah itu. Terus Ustadz Abdul tuh ngambil sandatnya sama Ustadz Aceng. Pas waktu itu belum ini sakitnya parah. Habis Ustadz Abdul dapat sanatnya, terus pulang ke Jogja. Tak lama kemudian dapat berita Ustadz Aceng masuk rumah sakit. Habis itu Pak Yai Aceng masuk rumah sakit, Pak Yai Aceng meninggal gitu loh. Pas waktu
pas waktu live itu pas waktu belajar ini, pas waktu belajar muyasar gitu. Nahu sorab yang lagi dikaji ini ya, ini ada di showcase saya Pak. Iya, Samudra Nahu, karya dari orang ini apa namanya, Indramayu, tapi tinggal di Jember, sekarang punya pesantren di sana. Pena Santri ininya akunnya di TikToknya. Ada di Nahu Sorab, apa namanya tuh, Nahu Sorab. Ada di showcase saya Bapak. Ya Abah, makasih ya Abah ya, terima kasih semuanya. Jazakumullah ahsanal jazaa. Saya mohon diri, terima kasih sudah 1 jam menemani saya belajar. Barakallahu fikum, jazakumullah ahsanal jazaa. Udah, nanti tunggu aku buat video sedikit ya. Kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa hari Sabtu.